Selamat datang di garasi Bangda. Hahaha. Di usia 20 tahunan, seal di mobil jadi keras karena setiap hari kena panas. Nah, ini seal dari distributor atau biasa dibilang orang Delco. Nah, sealnya sudah keras, olinya rembes dari seal itu dan mau kita buka. Nah, ini obengnya baut bunganya kecil-kecil, jadi saya pakai kunci mata obeng ketok, saya pakai kunci T8. Biasanya kalau pakai obeng biasa, bautnya kadang mau menjadi rusak di kepala bunganya, jadi pakai kunci T seperti ini sambil ditekan, jadi bunganya nggak rusak. Sebelumnya memang sudah saya buka untuk tutupnya dan koilnya juga sudah saya lepas. Yang tinggal dilepas adalah baut 3 untuk holder plate-nya dan satu sensor di atas. Ini satu sensor yang di atas ini dengan 2 baut. Untuk pickup-nya saya tidak copot pickup magnetnya karena ini nanti akan keluar bersamaan dengan asnya. Yang perlu kita copot sensor yang paling atas dan kabel yang ada di igniter. Ini igniter, ini kabelnya. Ini kabelnya saya buka, nanti kita akan keluarin sekalian karena ini igniternya nempel di holder plate-nya. Jadi kabel yang menempel di igniter kita cabut. Ini klemnya juga saya cabut. Untuk kabel-kabel yang ada di Delco ini di CRV Gen 1, untuk yang CKD agak hati-hati karena yang CKD biasanya kabelnya ikut keras dan jadi getas. Untuk yang di CBU ini cukup masih bagus, kabelnya juga masih elastis. Nah, ini dia. Selesai ini kita akan copot holder plate sekalian as dari Delco-nya, nanti keluar semua, baru kita bisa ganti sealnya. Ini begini aja, 3 baut holder plate-nya sudah keluar. Nah, ini sudah keluar semua ikut asnya. Ada satu kabel igniter yang keluar lewat samping ini. Nah, ini agak sempit dia, harus miring. Nah, ini dia, sealnya ikut menempel di asnya. Ini karena sealnya sudah keras, tidak lagi elastis, nggak bisa menempel sempurna di rumah Delco. Nah, ini dia keras sekali, udah seperti plastik kerasnya. Nah, ini dia sealnya sudah keras. Kita bersihin dari oli-oli karena kita akan beri lem sedikit nanti supaya tidak muter. Nah, untuk yang set ini luar dan dalam, o-ring dan sealnya. Ini set, kalau beli yang set dapat seperti ini. Kalau udah beli sealnya aja dapat sealnya aja. Tapi sebaiknya gantinya dua-dua sekaligus supaya nggak kerja 2 kali. Nanti kalau o-ringnya bocor ganti o-ring lagi. Jadi seal dan o-ringnya sekaligus diganti. Ini o-ring barunya. Kalau part number yang set biasanya B sekian, tapi kalau yang oil seal aja satu ini biasanya ada part numbernya oil sealnya. Nah, saya akan beri limbo seal ini sedikit aja di bagian luar supaya menempel di rumah Delco-nya dan nggak muter. Cukup seperti ini aja, diolesin rata, nggak perlu tebal. Yang penting terolesi karena limbo seal ini cukup baik ya, menempel di kondisi panas juga cukup baik. Kita akan masukin, nanti akan kita getok sedikit dengan as atau pakai gagang shock ini aja, kayaknya cukup pas dengan sealnya. Nah, seperti ini juga nggak kuat-kuat karena memang dia gampang masuknya. Tinggal getok sedikit aja, 1-2 kali cukup, yang penting rata dan semuanya masuk oil sealnya. Sudah begitu aja. Untuk asnya saya kasih grease sedikit karena ini asnya saya lihat seperti bekas gesekan berdecit ya. Jadi saya beri grease. Sekarang tinggal kita pasang kembali kabel igniternya tadi yang kita keluarin sebelumnya dan kita masukin as distributor dan ke holder plate dan holder plate-nya. Agak beribet ngomongnya. Oh iya, buat kawan-kawan yang ada di Medan dan nanya di mana garasi Bangda, alamatnya ada di Jalan Pelita, Gang Impres, Perumahan Fortuna Indah nomor 1, Medan Amplas ke arah Patumba. Nggak jauh dari flyover Amplas, sekitar 1 km. Gitu.
Ini udah selesai kita pasang, tinggal kencengin 3 baut ini. Kita lanjut pasang kabel igniter tadi yang udah kita lepas. Di dalam delco ini sebenarnya nggak ada yang sensitif, hanya saja dipastiin kabelnya nggak ada yang pecah, nggak ada yang kebuka, nggak ada yang grounded. Kita pasang kembali sensornya. Nah, jadi mana-mana yang disentuh juga ini harusnya nggak ada yang sensitif sekali. Sensornya juga sensor yang terbungkus rapi seperti biasa. Nah, ini tinggal pasang yang di belakang. Ini ada posisinya karena dia ada yang setengah bulan seperti itu. Ada yang besar ke kanan dan besar ke kiri. Panduannya garis. Nah, di atas untuk pickupnya seperti ini arahnya. Di bawah tadi ada panduannya garis. Nah, kalau kelihatan. Dan ini kita pasang o-ringnya. O-ring yang baru juga tadi satu set kita ganti sekalian. Nah, ini o-ringnya tinggal kita masukin. Yang baru masih agak elastis dan menempel kuat. Oke, beres. Ini tinggal kita lanjut rakit lagi yang belum coil dan tutupnya. Sisa-sisa oli yang rembes tadi kita bersihin, jangan lupa nanti supaya nggak penasaran setelah dipasang kok ada oli lagi. Jadi sebelum kita rakit ini kita pastiin sisa-sisa rembesan olinya udah bersih, nggak ada lagi. Jadi kita bisa pastiin nanti kalau terpasang kalau ada rembes lagi berarti rembes baru karena rembesan oli yang lama udah kita bersihin semua. Ini nggak ada yang susah, tinggal kita pasang koilnya kembali. Koilnya kita pasang seperti ini. Ada buat dua baut holder dari samping, dari luar pasangnya. Dan pastinya nggak akan terbalik karena memang murnya yang di dalam, posisinya pasti di dalam, kalau terbalik nggak bisa masuk. Bautnya hanya 2 ini, pakai obeng plus, obeng bunga. Kalau pasang kita bisa pakai obeng biasa karena dari kendor mau ngencengin, tapi kalau buka memang dia udah kenceng dari pabriknya, jadi bukanya pakai obeng mata obeng ketok pakai kunci T. Ini juga holdernya kita pasang kembali. Nah, ini juga nggak akan kebalik biasanya karena beda panjang kabelnya sendiri udah beda. Yang perlu diingat bahwa baut kecil-kecil ini menandakan bahwa torsinya juga kecil, nggak sampai 1 kilo. Jadi ngencingnya juga nggak usah emosi, jangan sampai malah nanti jadi dol atau aus. Sengaja diberi baut yang kecil-kecil memang berarti tidak butuh torsi yang banyak atau torsi yang besar. Hanya cukup dengan obeng biasa 0,7 kilo sudah cukup. Nah, ini tinggal kita pasang rotornya pakai baut dari samping. Bautnya satu di samping, beres. Holdernya tinggal kita pasang bautnya, kita kencengin dan tara. Udah selesai, kita tinggal pasang tutupnya. Ini bautnya ada 3, pakai obeng plus bisa, pakai kunci juga bisa. Begitu aja untuk ganti seal dan o-ring delco. Ini memang salah satu yang biasanya sering bocor di usia 20 tahunan, jadi nggak usah bingung. Kalau ada rembes oli di bawah delco, biasanya sumbernya dari seal dan o-ring ini. Tinggal diganti, pasang kembali, beres. Dan rembesannya kita bersihin sebelum pasang supaya kita bisa mastiin bahwa rembesannya memang nggak keluar lagi. Sekian sharing sedikit dari Garasi Bangda. Sehat selalu. Assalamualaikum.